sibuk karayuh kah? Syahrul Ramadana kata Rasul mu'allakun bainas sama wati wal ard. Ibadah Ramadan seseorang itu pahalanya tergantung antara langit dan bumi, ndak naik ndak turun. Yu'adiyun sadaqatul fitrah, sebelum ditunaikan zakat fitrah. Jadi lah boleh dingean-ngean. Kalau membayar zakat fitrah awal Ramadan lah boleh. Dari segi hukum. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhidahu 'ala dini wa kafa billahi syahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadha an-nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ma ba'du fa ya ibadallah, inni usikum bi nafsi wa iyaya bi taqwallah faqad fadal muttaqun. Ittaqullah ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kita berlindung kepada Allah dari seluruh godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kamu berpuasa sebagaimana ibadah puasa tersebut telah diwajibkan juga kepada orang-orang sebelum kamu. Mudah-mudahan kamu menjadi orang yang bertakwa. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya fi kitabillah Al-Quran dan surah Al-Baqarah 183. Hamdan wa syukran lillah, seluruh puji dan syukur kembali kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi rabbil alamin, biidznillah wa qadarullah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Sampai siang ini kita masih diberikan kesehatan, diberikan umur panjang, diberikan waktu luang, dan diberikan keistiqomahan hati. Mudah-mudahan setiap amal ibadah yang kita lakukan semoga diijabah di sisi Allah hendaknya. Selawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak saudara kaum muslimin rahimakumullah, dalam waktu yang relatif singkat ini kajian kita sekarang berlandaskan kepada Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 183, yang mana Allah menjanjikan bagi orang yang berpuasa Allah akan berikan peringkat dan predikat takwa, tentu dengan syarat-syarat, ketentuan-ketentuan yang berlaku. Setiap manusia fitrahnya dia tidak ingin menjadi manusia yang merugi, baik merugi di hidup di dunia, apalagi nanti kerugian di akhirat. Kerugian di dunia mungkin bisalah ditahan, dikendalikan, atau ada orang lain yang akan membantu. Sementara kerugian di akhirat tak satupun manusia yang bisa menolong,
kecuali amal soleh yang ada bagi seseorang hamba tersebut. Siapa saja manusia yang merugi dalam pandangan Allah dan Rasul, baik di dalam bulan suci Ramadan ataupun di luar Ramadan itu sendiri. Yang pertama sekali adalah mudah-mudahan kita terselindung dari itu, dari kerugian dunia dan akhirat. Yang pertama adalah yang merugi tersebut, manusia datang bulan Ramadan dia tidak melaksanakan ibadah puasa itu sendiri. Beruntunglah orang yang melaksanakan puasa, maka merugilah orang yang tidak melaksanakannya. Di hari dan bulan yang lain selain bulan Ramadan jarang melaksanakan puasa, tentu puasa sunnah. Sekarang sudah masuk bulan Ramadan, indak juo dengan berbagai macam bentuk alasan. Maka kata Rasul, man aftara yauman min Ramadan bala uzrin, siapa yang sengaja yang tidak berpuasa di bulan Ramadan tanpa uzur, larangan syariat, badan lai gadang, awak sehat, kuat loleh, tidak ada apa-apa, sakit pun tidak, musafir pun tidak, tapi tidak puasa, bala uzrin. Apa kata Rasul? Lam yakdihi siyamud dari wa insamahu. Besok dikadonya, dibayarnya habis Ramadan, tidak bisa dibayar walaupun dia puasa sepanjang masa. Lai sampai mati le puasanya tidak bisa dikado, tidak bisa dibayar. Kenapa? Dia meninggalkan puasa bala uzrin, tanpa uzur larangan syariat. Makanya hati-hati hadirin, sampailah ke diri awak, ke anak, cucu dan turunan kita. Jangan sampai puasa ditinggal tanpa ada halangan syariat. Kadang lama-lama saya merokok siang hari, badan kadang tidak ada masalah, boleh tidak puasa itu boleh. Maridun, sakit, harus konsumsi obat tarui, atau dah tua, itu uzur namanya itu. Umuah la saratu ilabiyah, sakit loleh, minum obat tarui mana rui. Kata dokter, ibu bapak harus minum obat 3 kali sehari. Kalau tidak ada efeknya nanti terhadap kesehatan, maka boleh. Atau ibu-ibu melahirkan menyusui, atau halangan, itu halangan syariat namanya itu. Tapi kalau tidak ada halangan syariat, dia tidak puasa, lam yakdihi siyamud dahri wa insamahu, tidak bisa dibayar. Jadi tidak bisa seenak kita, karena pelanggaran terhadap aturan Allah. Satu. Yang kedua, manusia yang merugi tersebut dunia dan akhirat, dalam dan luar bulan Ramadan, yang tidak melaksanakan solat, puasa lai, sembahyang indah. Kadang bagamu itu kan kelama-lama di awak saya. Padahal solat itu menentukan hadirin. Andaikan kita tidak ada uang untuk haji dan umrah, masih Islam status kita. Kadang puasa tinggal loh, masih Islam. Zakat kadang bayar, kadang tidak, masih Islam juga. Kalau tidak sholat, itu udah lain ceritanya, itu kafir dia itu. Man taraka sholat faqad, ada qad di sana, taukid, maka sungguh dia telah kafir. Jadi tidak ada main-main. Kok kemeninggalan sholat, ya Rasul dulu, bahkan Nabi sampai bangkak kaki beliau dia sujud. Ini tidak ada ceritanya. Maka sholat jangan sampai diabaikan. Jangankan ditinggalkan, diabaikan saja tidak boleh. Fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us shalah, kata Allah. Hendaklah kamu khawatir, kamu cemas, kamu ragu dan bimbang sekiranya ada peninggalan-peninggalmu, generasi-generasimu, anak turunanmu, mereka itu adha'us shalah, nyobarangke dari situ hadirin, menyia-nyiakan sholat. Perlombaan, pertandingan, kegiatan kalau tidak menjalankan puasa tidak wadondo. Asa hilang maghrib, abi, isya pun lewat. Barawa katu yang lewat di nyoda.
Maka barangkali dari situ menyia-nyiakan solat. Kalaulah mudah menyia-nyiakan, mengabaikan, nanti dia nyolas suasa untuk meninggalkannya itu, menganggap sepele, menganggap tidak perlu. Jadi oleh sebab itu hadirin kaum muslimin, solat jangan sampai ditinggalkan. Pesankan terhadap diri, anak turunan kita, awwalu ma yuhasabu bi'abdihi yaumal qiyamah as-salah. Jadi ndak gedung yang bertingkat, ndak umur yang panjang, kegagahan kecantikan tidak, harato yang banyak belum, pangkai awak bara, golongan bara tidak, tapi solat. Pertama kali nanti diperiksa di hari kiamat solat. Kadang ada juga yang lain nyeleneh, solat ke solat, sembahyang ke sembahyang, sebentuk ndak ada juga haji. Sadang lain dingean taruh solat lain ndak juga, apalagi kalau ndak dingean. Fa in saluhat sairu amalih, kata Rasul, kalau bagus ranca amalan solatnya, akan terbawa baik amalan-amalan yang lain. Wa in fasadat sairu amalihi, kalau rusak, cacat atau umpang-umpang ndak pernah solat malahan 60 tahun, 70 tahun dia hidup di Allah gratis, ndak pernah solat, bari banah kapal tu sujud, maka akan terbawa rusak amalan-amalan yang lainnya. Oleh sebab itu hadirin, solat jangan sampai diabaikan. Kalau ingin baik hebat solat kita, salatul jamaah. Salatul jamaah kata Rasul afdol, lebih utama, lebih afdol daripada solat sendirian. Jadi oleh sebab itu kejar solat berjamaah. Rumah dakik je rumah saji, jangan sampai ndak ke rumah saji, apalagi jangan sampai ndak solat. Alasan awak besok di akhirat di hadapan Allah, badan sehat, badan kuat, rumah dakik dari rumah saji tapi ndak solat, masalakakum fi saqar, nanti saling dialog itu dalam neraka. Yang menyebabkan kamu masuk ke dalam neraka saqar? Apa jawabannya? Qalu lam nakum minal musallin. Dulu semasa hidup kami tidak solat. Rumah kan dakik je masaji, iyo rakik masaji, sembahyang dak. Makanya penting bagi kita solat jangan sampai diabaikan hadirin. Kemudian yang ketiga termasuk solat sunnah tarawih. Kadang mantang-mantang sunnah dianggap remeh saja. Man qama ma'al imam, siapa yang solat beserta imam, solat tarawih, apa kata Rasul? Hatta yansharifah, sampai selesai, kutibalahu qiyamul lail, dicatat baginya pahala bagaikan ibadah semalam suntuk. Letalok dia awak solat ibadah semalam suntuk, kalau ndak solat sunnah tarawih. Kadang kan banyak alasan, dek lembur lah, sibuk karajo lah, kegiatan ini kegiatan itulah. Salat tarawih hanya ada bulan Ramadan. Kalau ada puasa awak kini tinggal, nanti di bulan yang lain kita qada, awak ganti, kita kan dah ada salat tarawih malamnya. Berarti tarawih hanya ada bulan Ramadan hadirin. Jangan diabaikan. Kenapa? Punya nilai yang lebih dalam pandangan Allah. Yang terakhir, kalau lupa bayangan terlampau bersingkuhan, jangan lupa membayar zakatul fitrah. Nyodo jadi lupa tu, lah sudah hari raya baru tak kena, dek sibuk karayo kah? Syahrul Ramadana kata Rasul, mu'allakun bainas sama wati wal ard. Ibadah Ramadan seseorang itu pahalanya tergantung antara langit dan bumi, ndak naik ndak turun. Yu'adiyun sadaqatul fitrah, sebelum ditunaikan zakat fitrah. Jadi lah boleh dingean-ngean. Kalau membayar zakat fitrah awal Ramadan lah boleh. Dari segi hukum lah boleh. Kalau mendekati Ramadan nanti, itu hukumnya sudah sunnah muakkadah, malahan wajib sebelum khatib naik mimbar pelaksanaan khutbah.
Tapi jangan saat-saat mendesak pula, kan kewalahan nanti panitia. Oleh sebab itu, itulah namanya ko lupu baingian talampuk wasingkoan. Tu gunanya kamu kok mengingian awak 5 waktu sehari malam mengingian darui juazan. Mudah-mudahan kita selalu berada di atas ridha Allah Subhanahu wa taala. Fa'tabiru ya ulil albab la'allakum turhamun.